Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin Abdullah dengan NIM J3J117140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di budidaya ayam Arab Kabupaten Sumedang yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Murdianto MS. Judul kajian yang saya ambil yaitu pendirian unit bisnis pembuatan jagung giling pada perusahaan Berlakpam. Yang melatar belakangi judul kajian saya, Indonesia merupakan negara agraris berbasis pada sektor pertanian yang berpotensi dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional. Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian dalam pengembangan ekonomi nasional. Peternakan jenis unggas yang berkembang seperti ayam broiler, ayam ras petelur, dan ayam kampung yang menghasilkan daging dan telur yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai produk yang memenuhi kebutuhan hewani bagi tubuh manusia. Protein unggas relatif lebih murah dibandingkan dengan protein dari sapi atau kerbau, sehingga populasi jenis unggas ini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peningkatan produksi ayam berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan pakan, sehingga diperlukan peningkatan penyediaan pakan atau ransum agar proses produksi tetap kontinu. Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi ternak. Bahan baku utama untuk pembuatan pakan ini berupa konsentrat, dedak, dan jagung giling. Proporsi jagung giling yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan unggas berkisar 50% dari bahan baku yang dibutuhkan. Jumlah permintaan dan penawaran jagung giling di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, adanya gap permintaan jagung giling di Kabupaten Sumedang yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha jagung giling sebesar 220 ton pada bulan Januari sampai dengan April 2020 dan 600 ton pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tren penurunan data kekurangan produk jagung giling, namun peluang penyediaan jagung giling untuk pakan ternak masih terbuka. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu fluktuasi harga jagung giling yang menyebabkan biaya operasional pembuatan pakan ayam menjadi meningkat, sedangkan harga jual pakan tetap karena pihak perusahaan menerapkan untuk harga jual pakan selalu di bawah harga pakan dari pabrik. Selanjutnya ada tujuan dari penulisan kajian pengembangan bisnis ini. Yang pertama, untuk merumuskan ide pengembangan bisnis pembuatan jagung giling. Yang kedua, menganalisis kelayakan pendirian unit bisnis pembuatan jagung giling berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, produksi, organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia, kolaborasi, dan finansial. Selanjutnya sejarah dan perkembangan perusahaan. Pada tahun 2005, Bapak Heri Taufik Ansori mendirikan peternakan budidaya ayam Arab di Ranca Ekek, Bandung dengan nama Heri Jaya Farm. Kemudian selang beberapa waktu permintaan telur ayam Arab semakin meningkat, sehingga pada tahun 2008 Bapak Heri Taufik Ansori melakukan pengembangan usaha di Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2008 pertama kali berdiri perusahaan Berlakpam, memiliki 2 kandang dengan jumlah populasi 3.000 ekor. Selanjutnya pada tahun 2017 Bapak Heri Taufik Ansori melakukan penambahan kandang baru dengan menjadi 6 kandang dengan jumlah 5.000 ekor ayam Arab. Selain itu, perusahaan Berlakpam juga membudidayakan ayam ras petelur, sehingga pada tahun 2019 Bapak Heri menambah 3 kandang baru menjadi 9 kandang yang diisi oleh ayam Arab 6.000 ekor dan ayam ras petelur 3.000 ekor dengan jumlah keseluruhan 9.000 ekor ayam. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki wujud dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Sumber daya fisik pada perusahaan Berlakpam meliputi lahan budidaya, kandang ternak, gudang, pakan, musola, mobil, dan perlengkapan lainnya yang bertujuan untuk menunjang kegiatan budidaya pada perusahaan Berlakpam. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan usaha. Sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan Berlakpam yaitu 7 orang.
Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber keuangan yang digunakan perusahaan Belakpam sebagai modal awal yaitu sebesar 250 juta. Modal awal ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan dan untuk pendirian usaha. Selanjutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis. Pendirian unit bisnis ini didukung dengan adanya potensi yang dimiliki oleh perusahaan Belakpam yang dirumuskan dengan analisis SWOT dengan memfokuskan pada kekuatan, strength, dan peluang opportunity yang dimiliki oleh perusahaan Belakpam. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Belakpam yang pertama ada memiliki modal dan kondisi keuangan yang baik. Yang kedua, memiliki lokasi usaha yang strategis. Yang ketiga, tersedianya lahan kosong untuk pendirian bangunan. Dan yang keempat, memiliki pengalaman yang teruji dalam memproduksi pakan ternak. Terus, peluang yang bisa diambil oleh perusahaan Belakpam yang pertama, adanya potensi pasokan jagung dari petani. Permintaan jagung giling untuk pakan unggas belum terpenuhi dan terdapat teknologi mesin pembuatan jagung giling. Selanjutnya ada perencanaan produk. Produk yang dihasilkan dari pendirian unit bisnis ini yaitu jagung giling. Jagung giling ini memiliki banyak manfaat untuk unggas, khususnya ayam petelur sebagai sumber protein dan karbohidrat yang tinggi dan mengandung kantofil yang dibutuhkan oleh ayam petelur untuk mencerahkan kuning telur secara alami. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran yang terdiri dari analisis potensi pasar. Nah, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya permintaan jagung giling sebesar 15.000 kilo per bulan atau 15 ton pada perusahaan Belakpam. Nah, permintaan jagung giling ini ditujukan untuk kebutuhan internal perusahaan sebanyak 70% atau 10.500 kilo dan dijual ke peternak sebanyak 30% atau 4.500 kilo. Selanjutnya ada analisis pesaing. Kompetitor dalam setiap pendirian unit bisnis pasti selalu ada karena tidak hanya perusahaan Belakpam yang ingin mengambil peluang yang ada di pasar, tetapi perusahaan lain yang mengetahui adanya peluang pasar jagung giling bisa mengambil peluang pasar tersebut. Nah, di sini ada data pemasok jagung giling pada perusahaan Belakpam. Yang pertama ada Mutiara Kuning. Harga jagung yang diberikan oleh Mutiara Kuning itu sebesar 5.500 per kilogramnya. Untuk harga Mekar Harapan sebesar 5.500 dan perusahaan Belakpam sebesar 5.084 rupiah. Nah, setelah adanya pengembangan ini, pembuatan jagung giling perusahaan Belakpam bisa mendapatkan jagung giling dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang diberikan perusahaan sejenis jagung giling lainnya. Selanjutnya ada bentuk pasar. Produk jagung giling ini memasuki pasar monopolistik yang memiliki ciri-ciri yaitu jumlah penjual dan pembelinya banyak dan adanya diferensiasi produk yang dihasilkan oleh produsen, baik merek, pembungkusnya, dan lain sebagainya. Produsen bebas dan mudah untuk masuk dan keluar pasar. Produsen dapat mempengaruhi harga dan produk ini bersifat heterogen, tidak sama dengan yang satu dan lainnya, baik dari segi wujud, kualitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi untuk produk jagung giling ini dikelompokkan berdasarkan geografis. Targeting, peternak unggas yang berada di Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Positioningnya yaitu produk yang memiliki kualitas baik dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan Belakpam yaitu produk jagung giling. Produk yang bahan bakunya dari jagung ini akan dikemas menggunakan karung yang memiliki berat 50 kg dengan dikasih merek Boelak jagung giling. Kemasan berwarna gold. Jagung giling berukuran 30 mes atau 0,0232 inci. Memiliki kadar air 14%, disesuaikan dengan standar nasional Indonesia pakan jagung. Terus yang kedua ada harga. Harga jual produk jagung giling ini ditetapkan berdasarkan markup yang diinginkan oleh perusahaan sebesar 10% dari harga pokok produksi. Harga jual jagung giling pada perusahaan Belakpam
Setiap tahunnya berbeda. Pada tahun 1, harga jual jagung giling sebesar 5.084 per kilogram atau 254.200 per karungnya dengan berat 50 kilo. Pada tahun kedua, harga jual jagung giling mengalami penurunan menjadi Rp4.899 per kilonya atau 244.950 per karung dengan berat 50 kilo. Tahun ketiga, harga jual jagung giling sebesar 4.756 per kilo atau 237.800 per 50 kilo. Dan pada tahun keempat dan tahun kelima, harga jual jagung giling sebesar Rp5.175 per kilonya atau 258.750 per karung dengan bobot 50 kilo. Yang ketiga ada distribusi. Perencanaan saluran distribusi jagung giling ini yaitu dijual langsung di tempat budidaya ayam Arab, karena lokasi pendirian unit bisnis ini berada di lokasi yang sama dengan budidaya ayam Arab. Selain itu, karena lokasi mudah diakses oleh konsumen, dan lokasi ini dipilih karena perusahaan menyediakan pakan buatan yang dijual kepada para peternak. Yang keempat ada promosi. Kegiatan promosi di perusahaan Welak Farm untuk produk jagung giling ini yaitu dengan melakukan personal selling, yaitu dengan promosi langsung ke pembeli pakan ayam, kepada pembeli telur ayam Arab dan telur ayam negeri. Selanjutnya ada teknik pengiriman. Konsumen yang membeli jagung giling dalam jumlah banyak dengan batas minimal pembelian 500 kilo akan diantarkan langsung ke tempat konsumen, tetapi konsumen akan dikenakan biaya transportasi sebesar 5.000 per karungnya dengan batas jarak pengiriman maksimal 10 km. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran. Metode pembayaran untuk pembelian jagung giling ini bisa dilakukan secara tunai atau non tunai dengan melakukan transfer ke rekening perusahaan. Konsumen juga bisa melakukan COD, yaitu pembayarannya bisa dilakukan jika produk jagung gilingnya sudah diterima dan bisa membayarnya langsung secara tunai ke karyawan. Selanjutnya ada jumlah produksi. Jumlah produksi jagung giling pada tahun pertama yaitu 137.772 kg. Pada tahun kedua sebesar 235.435 kg. Pada tahun ketiga jumlah produksi jagung giling sebesar 258.979 kg, dan pada tahun keempat dan 5 sebesar 246.030 kg. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku dalam pembuatan jagung giling ini yaitu jagung hibrida yang bekerja sama dengan petani jagung di Sumedang, Subang, Bandung, Garut, Lembang, Jawa Timur, dan perusahaan yang menyediakan jagung untuk pakan. Jagung yang dibutuhkan dalam pembuatan jagung giling ini yaitu jagung yang sudah dipipilin, yang sudah terpisah dari tongkolnya. Selanjutnya ada rancangan standar penerimaan kualitas jagung pipil di perusahaan Welak Farm. Perusahaan Welak Farm dalam pengadaan input jagung pipil memiliki standar untuk menjaga kualitas agar jagung giling tetap terjamin, tidak bau tengi, tidak berjamur, dan memiliki daya simpan maksimal 30 hari. Selanjutnya ada kebutuhan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pembuatan jagung giling. Mesin penggilingan yang digunakan yaitu jenis bone mill yang berfungsi untuk menghancurkan biji jagung agar lebih halus dan telah disesuaikan dengan ukuran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua ada mesin penjahit, yang ketiga ada timbangan duduk, yang keempat ada sekop, dan yang kelima ada mesin pencetak expired. Selanjutnya ada alur dan proses produksi. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku untuk pembuatan jagung giling ini yaitu dengan melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku jagung pipil. Yang kedua ada penerimaan bahan baku. Jagung pipil yang diterima oleh perusahaan Welak Farm memiliki kadar air maksimal 14% supaya jagung memiliki daya simpan yang lama, maksimal 1 bulan, dan untuk menjaga kualitas jagung giling agar tidak mudah berjamur dan tidak bau tengik.
Yang ketiga ada penggilingan jagung. Penggilingan jagung merupakan proses penghancuran biji jagung dengan menggunakan mesin penggiling menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mempermudah dalam pencampuran bahan baku pakan dan agar mudah dicerna oleh ayam. Yang terakhir ada pengemasan jagung. Pengemasan jagung giling menggunakan kemasan karung plastik berukuran 50 kg yang sudah diberi desain, tanggal produksi, dan expired jagung giling. Pengemasan bertujuan untuk menjaga ketahanan jagung giling agar tidak mudah berjamur dan untuk mempermudah dalam pendistribusian jagung giling. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen dalam pendirian unit bisnis pembuatan jagung giling. Struktur organisasi yang ditambahkan yaitu pengelola jagung giling dan bagian produksi dan bagian administrasi. Pengelola jagung giling bertugas dan bertanggung jawab dalam penetapan prosedur kerja dalam proses pembuatan jagung giling, mulai dari persediaan sarana dan prasarana jagung giling, penyediaan bahan baku, hingga jagung giling siap dipasarkan. Kedua, bagian proses produksi yaitu menyiapkan bahan baku jagung, melakukan proses produksi penggilingan jagung giling, dan bertanggung jawab atas kualitas jagung giling. Yang ketiga, bagian administrasi yaitu mengelola keuangan, membuat arus kas, membuat laporan laba rugi, memberikan informasi terhadap ketersediaan produk kepada pelanggan, dan melakukan pencatatan pemesanan jagung giling dari calon pelanggan. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Ada penambahan sumber daya manusia pada pendirian unit bisnis jagung giling seperti pengelola jagung giling dan pemasaran, bagian produksi jagung giling, dan bagian administrasi. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan Boyolak Farm yang pertama bekerja sama dengan petani untuk pengadaan bahan baku jagung giling yang berada di Sumedang, Bandung, Garut, Subang, Lampung, dan Jawa Timur. Selanjutnya, perusahaan Boyolak Farm bekerja sama dengan toko pertanian dan alat mesin untuk melakukan kerjasama penyediaan peralatan dan mesin untuk pembuatan jagung giling. Terus yang terakhir bekerja sama dengan percetakan untuk membuat desain dan mencetak kemasan jagung giling. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Asumsi dasar yang digunakan untuk penyusunan perencanaan finansial pada pendirian unit bisnis pembuatan jagung giling yaitu yang pertama, umur bisnis usaha diasumsikan 5 tahun berdasarkan umur ekonomis mesin penggilingan jagung. Yang kedua, pembiayaan atau pendanaan modal usaha menggunakan modal sendiri sebesar 377 juta rupiah. Yang ketiga, biaya investasi dikeluarkan di tahun pertama. Yang keempat, pajak untuk pembuatan jagung giling disesuaikan dengan peraturan pajak pemerintah nomor 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari omset usaha. Yang kelima, harga jual jagung giling berdasarkan markup 10% dari harga pokok produksi. Yang keenam, faktor tingkat suku bunga berdasarkan suku bunga deposito rata-rata Bank BRI sebesar 5,4% per tanggal 21 April 2020. Yang ketujuh, pensusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus. Yang kedelapan, biaya reinvestasi dikeluarkan pada saat umur ekonomis investasi telah habis. Dan yang terakhir, penyusutan bahan baku yang hilang setelah penggilingan jagung pipil sebesar 2%. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Analisis laba rugi berisi tentang total penerimaan, pengeluaran, dan kondisi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam suatu tahun produksi. Apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian selama bisnis berjalan? Hasil laporan laba rugi penjualan produk jagung giling pada perusahaan Boyolak Farm setiap tahunnya mengalami kenaikan seiring dengan permintaan jagung giling di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya ada break even point.
Break-even point ini merupakan kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan atau kerugian. Bisa dilihat dari tabel di atas, hasil break-even point unit bisnis jagung giling pada tahun ke-1 sebesar 90.608 kilo. Tahun kedua sebesar 140.634 kilo. Tahun ketiga sebesar 150.581 kilo. Dan pada tahun keempat dan kelima sebesar 141.63 kilo. Yang artinya jika unit bisnis jagung giling berada di posisi tidak memperoleh keuntungan atau kerugian, maka bisnis tersebut harus menjual jagung giling lebih dari jumlah BEP. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Dan pertama ada NPV. Hasil net present value pada unit bisnis pembuatan jagung giling yaitu sebesar 284.319.468 rupiah. Jumlah manfaat bersih yang diterima selama umur bisnis 5 tahun, artinya NPV lebih dari 0, maka bisnis layak untuk dijalankan. Yang kedua ada net benefit cost. Hasilnya yang diperoleh pada unit bisnis jagung giling sebesar 2,40, bahwa setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan manfaat bersih sebesar Rp 2,40, artinya net BC lebih dari 1, maka bisnis layak untuk dijalankan. Yang ketiga yaitu gross BC. Gross BC pada unit bisnis jagung giling sebesar 1,05, bahwa setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan manfaat kotor sebesar 1,06, artinya gross BC lebih dari 1, maka bisnis layak untuk dijalankan. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR. IRR yang diperoleh dari pendirian unit bisnis pembuatan jagung giling sebesar 50%. Nilai IRR ini menunjukkan bahwa unit bisnis pembuatan jagung giling memberikan keuntungan sebesar 54% dari investasi yang dikeluarkan. Diskon rate yang digunakan merupakan bunga simpanan deposito Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 21 April 2020 sebesar 5,4%. Nilai IRR lebih dari diskon rate, maka bisnis layak untuk dilaksanakan. Yang terakhir ada payback period, yaitu jangka waktu pengembalian modal investasi yang dikeluarkan pada unit bisnis pembuatan jagung giling, yaitu selama 2 tahun 9 bulan dari umur bisnis yang direncanakan selama 5 tahun. Artinya nilai payback period kurang dari umur bisnis, maka bisnis layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada analisis switching value. Bisa dilihat pada tabel di atas, menunjukkan hasil analisis switching value unit bisnis pembuatan jagung giling, bahwa batas toleransi minimum pada penurunan produksi jagung giling adalah sebesar 6,87%. Nah, batas toleransi maksimum kenaikan bahan baku jagung pipil sebesar 8,12%, dan penurunan harga jual jagung giling sebesar 6,3%. Nah, dari ketiga variabel tersebut, jika lebih dari batas toleransi, maka usaha tidak dapat dikatakan layak. Selanjutnya ada tahapan pengembangan bisnis. Bisa dilihat pada gambar di atas dan tabel menunjukkan bahwa hasil dari tahapan pengembangan bisnis menggunakan PYRT atau CPM dapat mengurangi waktu yang awalnya 88 hari menjadi 73 hari kerja dengan mengetahui tahapan yang diutamakan. Selek pada kegiatan H apabila terdapat penundaan dapat ditunda selama 4 hari. Pada tahapan pengembangan bisnis jagung giling melalui pembukaan keseluruhan aktivitas berada di jalur kritis. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas tidak dapat ditunda agar lama waktu proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Rumusan ide pengembangan bisnis pada kajian pengembangan bisnis ini adalah pendirian unit bisnis pembuatan jagung giling pada perusahaan berelak PAM. Rumusan ini didasari oleh strategi strength opportunity, yaitu
menggunakan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua ada berdasarkan aspek non finansial. Unit bisnis ini meliputi perencanaan produk, pemasaran, produksi, organisasi dan sumber daya manusia, serta perencanaan kolaborasi. Dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Dilihat dari aspek finansial, unit bisnis ini juga dapat dikatakan layak dengan melihat beberapa kriteria penentu kelayakan usaha seperti cash flow, nilai MPP lebih dari 0 yaitu sebesar 284.319.468 rupiah, net BC lebih dari 1 yaitu 2,4, nilai IRR lebih dari diskon rate yaitu 54%, dan payback period lebih kecil dari umur bisnis yaitu 2 tahun 9 bulan. Saran. Yang kedua ada saran. Berdasarkan analisis aspek non finansial dan aspek finansial, pengembangan bisnis ini dikatakan layak untuk dilaksanakan oleh perusahaan Welakpam sehingga membantu dalam meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dan memperhatikan hasil analisis switching value agar penurunan produksi jagung giling, penurunan harga jual jagung giling, dan kenaikan harga jagung pipil tidak melebihi batas minimum analisis switching value, dan perusahaan dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan penetapan harga di awal oleh pemasok jagung pipil jika terjadi, dan perusahaan dapat menjaga kenaikan harga untuk tidak melebihi batas maksimum analisis switching value sehingga bisnis masih dikatakan layak untuk dilaksanakan. Bisnis ini sangat peka terhadap kenaikan harga bahan baku jagung giling dan sensitif terhadap penurunan produksi jagung giling. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.